Sebelum menjadi salah satu pemimpin paling berkuasa di dunia, Vladimir Putin, dia hampir tidak dikenal oleh kebanyakan orang Rusia. Dia tidak memulai sebagai politisi terkenal. Dia juga tidak punya pengalaman panjang dalam kampanye atau memimpin partai politik besar. Sebagian besar awal hidupnya dihabiskan di dinas intelijen Uni Soviet. Dan untuk memahami bagaimana dia bisa dengan cepat mencapai posisi tertinggi di Rusia, kita harus kembali ke masa ketika negara ini sangat berbeda. Vladimir Putin lahir di Leningrad, kota yang sekarang dikenal sebagai Saint Petersburg. Dia belajar hukum di Universitas Negeri Leningrad dan lulus pada tahun 1975. Setelah itu, dia masuk ke KGB. KGB adalah Badan Intelijen dan Keamanan Utama Uni Soviet. Tugasnya adalah mengumpulkan informasi rahasia, mengawasi orang-orang yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah Soviet, dan melakukan operasi intelijen di dalam maupun luar negeri. Bukan kebetulan Vladimir Putin masuk ke pekerjaan ini. Sejak masih muda, dia sudah tertarik dengan pekerjaan intelijen. Pada tahun-tahun berikutnya, dia menjalani pelatihan sebagai perwira intelijen sebelum dikirim ke Jerman Timur pada tahun 1980-an. Saat itu Jerman masih terbagi menjadi dua negara. Jerman Barat adalah sekutu Amerika Serikat dan Eropa Barat, sedangkan Jerman Timur berada di bawah sistem komunis dan merupakan sekutu dekat Uni Soviet. Disinilah Putin ditempatkan di kota Dresden di Jerman Timur. Dia bukan termasuk pejabat KGB yang paling terkenal atau paling tinggi jabatannya. Namun, waktu yang dihabiskan di Jerman Timur sangat penting karena dia bisa melihat secara langsung bagaimana operasi intelijen dijalankan di tengah Perang Dingin. Tugas para perwira intelijen Soviet termasuk mencari informasi, membangun kontak, dan mengawasi aktivitas negara-negara yang berada di pihak lawan selama Perang Dingin. Namun, saat Putin bekerja di Dresden, Eropa dengan cepat mengalami perubahan. Pemerintahan komunis di Eropa Timur mulai melemah, dan para demonstran yang menuntut perubahan semakin kuat. Pada tahun 1989, tembok Berlin runtuh. Ini menjadi simbol besar bahwa perpecahan Eropa selama Perang Dingin akan segera berakhir. Hanya dalam beberapa tahun, Uni Soviet sendiri runtuh. Pada tahun 1991, USSR resmi berakhir dan bekas republiknya menjadi negara-negara yang terpisah. Bagi jutaan orang Rusia, ini bukan sekadar perubahan nama negara. Sistem politik dan ekonomi yang sudah lama mereka kenal juga hilang. Kekuatan Moskwa di dunia pun dengan cepat melemah. Putin pulang ke Leningrad sebelum Uni Soviet benar-benar runtuh. Dia meninggalkan dinas aktif di KGB dan masuk ke pemerintahan lokal. Dia menjadi asisten dekat Anatoly Sobchak, seorang profesor hukum yang kemudian menjadi wali kota Saint Petersburg. Ini adalah perubahan besar dalam karir Putin. Dari dunia intelijen, dia beralih ke dunia politik dan administrasi pemerintahan. Pada saat yang sama, Rusia sedang mengalami transisi yang sangat sulit. Negara itu mencoba beralih dari ekonomi komunis ke sistem yang lebih berbasis pasar. Banyak bisnis milik pemerintah yang diprivatisasi. Sistem harga dan bisnis berubah dan terjadi kekacauan besar dalam ekonomi. Bagi banyak warga Rusia biasa, perubahan itu tidak langsung membawa kehidupan yang lebih baik. Nilai tabungan mereka anjlok, banyak pekerjaan hilang, kemiskinan meningkat, kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar. Bahkan harapan hidup di negara itu turun drastis pada awal tahun 1990-an. Sementara itu ada sekelompok kecil pengusaha yang menjadi sangat kaya. Sementara aset-aset milik negara dijual atau dialihkan ke kepemilikan swasta. Mereka adalah beberapa orang yang kemudian dikenal sebagai para oligark, pengusaha sangat kaya yang juga memiliki pengaruh besar di bidang politik dan media. Bagi banyak orang Rusia, tahun 1990-an bukan hanya masa kebebasan baru. Masa itu juga adalah masa ketidakpastian, korupsi, kejahatan, dan hilangnya stabilitas yang dulu ada. Dan sementara semua ini terjadi, pengalaman dan koneksi Putin di dalam pemerintahan perlahan-lahan semakin luas. Pada tahun 1996, Sobchak kalah dalam pemilihan di Saint Petersburg. Setelah itu, Putin pindah ke Moskow. Disinilah awal mula kenaikan karirnya yang sangat cepat. Dia mendapatkan posisi di kepresidenan. Ini adalah masa pemerintahan Boris Yeltsin, presiden pertama Rusia pasca Soviet. Di Kremlin, Putin tidak langsung menjadi tokoh publik besar. Sebagian besar orang Rusia masih belum mengenalnya. Namun di dalam pemerintahan, berturut-turut posisi penting diberikan kepadanya. Perlahan-lahan dia semakin dekat ke pusat kekuasaan. Pada tahun 1998, dia diangkat sebagai direktur FSB. FSB adalah Badan Keamanan Domestik Utama Rusia dan salah satu penerus utama dari bekas KGB.
Dalam beberapa tahun saja, mantan perwira intelijen yang bekerja di Saint Petersburg itu berhasil mencapai kepemimpinan salah satu badan keamanan paling kuat di negara tersebut. Kenaikan Putin juga terjadi pada saat Rusia kembali menghadapi masalah besar. Pada tahun 1998, negara itu dilanda krisis keuangan yang parah. Kepercayaan investor menurun. Harga minyak dan komoditas lain yang penting bagi pendapatan negara turun. Pemerintah pun kesulitan membayar utang-utangnya. Pada bulan Agustus 1998, Rusia gagal membayar sebagian utang domestiknya. Nilai rubel jatuh drastis, harga banyak barang naik, dan nilai uang serta tabungan masyarakat biasa kembali berkurang. Bagi banyak orang Rusia yang sudah bertahun-tahun mengalami kesulitan sejak runtuhnya Uni Soviet, ini merupakan pukulan besar lagi. Dan seiring meningkatnya kelelahan publik terhadap kekacauan tahun 90-an, pemerintahan Boris Yeltsin juga semakin melemah. Yeltsin sudah tua, memiliki masalah kesehatan, dan kepercayaan terhadap pemerintahannya terus menurun. Dia harus mencari seseorang yang bisa melanjutkan kepemimpinan setelah dirinya. Banyak nama yang lebih terkenal saat itu dibandingkan Vladimir Putin. Namun di dalam Kremlin, posisi mantan perwira KGB itu dengan cepat menguat. Dalam waktu kurang dari 1 dekade setelah runtuhnya Uni Soviet, Putin berhasil berpindah dari pemerintahan lokal Sankt Petersburg ke posisi tertinggi dalam sistem keamanan dan politik Rusia. Dia belum menjadi presiden, dia juga belum dikenal oleh sebagian besar masyarakat di negara itu. Namun pada tahun 1999, serangkaian peristiwa akan segera terjadi yang akan mengubah bukan hanya hidupnya, tetapi juga arah Rusia. Pada tahun 1999, Boris Yeltsin sudah siap mencari seseorang yang bisa menggantikannya. Pemerintahannya memiliki banyak masalah, ekonomi lemah, dan kepercayaan rakyat rendah. Di tengah situasi ini, sebuah nama tiba-tiba muncul dari dalam Kremlin sendiri. Pada tanggal 9 Agustus 1999, Yeltsin menunjuk Vladimir Putin sebagai penjabat Perdana Menteri Rusia. Bagi sebagian besar rakyat Rusia, Putin masih nyaris tak dikenal. Dia dikenal di dalam pemerintahan dan dinas keamanan. Namun dia bukanlah seorang politisi terkenal yang sudah lama tampil di televisi atau berkeliling berkampanye di seluruh negeri. Jadi saat itu menjadi pertanyaan besar bagaimana seseorang yang belum begitu dikenal publik bisa menjadi calon presiden. Namun hanya beberapa minggu setelah dia menjadi Perdana Menteri, situasi di Rusia tiba-tiba berubah. Pada bulan September 1999, ledakan-ledakan dahsyat berturut-turut menghantam gedung-gedung tempat tinggal di Rusia. Salah satu serangan besar pertama terjadi di Voynaksk, sebuah kota di Dagestan Selatan Rusia. Dua ledakan berikutnya terjadi di Moskow. Salah satu gedung apartemen hampir hancur total saat para penghuni sedang tidur. Setelah itu, satu ledakan lagi terjadi di Volgodonsk, Rusia Selatan. Secara keseluruhan, hampir 300 orang tewas dalam serangkaian serangan tersebut. Seluruh negara tiba-tiba merasakan ketakutan yang luar biasa. Yang menjadi sasaran bukan medan perang, rumah-rumah biasa yang diledakkan. Sehingga banyak orang Rusia takut hal itu juga bisa terjadi di apartemen atau lingkungan mereka sendiri. Pihak berwenang Rusia menyalahkan para militan yang terhubung dengan Kaukasus Utara dan Chechnya. Chechnya adalah sebuah wilayah kecil di Rusia Selatan yang sudah lama berjuang untuk mendapatkan kebebasan lebih besar dari Moskow. Beberapa minggu sebelum pengeboman apartemen, para pejuang bersenjata dari Chechnya yang dipimpin oleh Shamil Basayev dan Ibn al-Khattab juga masuk ke Dagestan yang berdekatan. Jadi ketika ledakan-ledakan itu terjadi, pemerintah dengan cepat mengaitkannya dengan masalah keamanan yang semakin memburuk di wilayah tersebut. Namun, ada satu peristiwa yang hingga kini tetap kontroversial dalam seluruh cerita ini. Pada 22 September 2016, ada beberapa warga di kota Ryazan yang melihat orang-orang mencurigakan membawa karung-karung besar ke basement gedung apartemen mereka. Polisi dipanggil dan mereka menemukan karung-karung itu bersama sebuah alat yang tampaknya bisa digunakan untuk ledakan. Awalnya pihak berwenang setempat mengatakan bahwa mereka berhasil mencegah satu serangan lagi yang mungkin terjadi. Namun keesokan harinya, FSB mengatakan bahwa itu hanyalah latihan keamanan dan isi karung-karung tersebut bukanlah bom sungguhan. Ternyata, orang-orang yang terlibat adalah anggota FSB sendiri. Karena hal ini, muncul pertanyaan dan tuduhan tentang insiden Ryazan dan juga pemboman apartemen lainnya.
Ada para kritikus dan peneliti yang meragukan penjelasan resmi, sementara pemerintah Rusia terus membantah keterlibatan FSB dalam ledakan-ledakan yang sebenarnya. Tidak ada bukti yang jelas yang membuktikan bahwa pemerintah Rusia yang merencanakan pemboman apartemen. Oleh karena itu, isu ini tetap kontroversial. Yang jelas, serangan-serangan tersebut sangat berdampak besar bagi Rusia. Bersamaan dengan ketakutan terhadap terorisme, seruan untuk respons militer yang lebih keras di Chechnya semakin kuat. Disinilah gaya kepemimpinan Putin mulai dikenal oleh publik. Dia menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang siap menggunakan kekuatan untuk mengembalikan kontrol dan keamanan negara. Pada musim gugur tahun 1999, dimulailah operasi militer besar-besaran Rusia di Chechnya. Inilah awal dari Perang Chechnya kedua. Militer Rusia menggunakan serangan udara, artileri, dan pasukan darat untuk melawan para pejuang separatis dan Islamis. Sebagian besar wilayah Chechnya, termasuk ibu kotanya Grozny, mengalami pertempuran hebat dan kehancuran. Banyak warga sipil yang tewas atau terpaksa mengungsi. Namun di dalam Rusia, popularitas Putin meningkat dengan cepat. Bagi banyak warga yang sudah lelah dengan ketidakstabilan, tahun 1990-an, pendekatan kerasnya terlihat sebagai kebalikan dari pemerintahan yang lemah dan kacau yang biasa mereka alami. Saat dukungan terhadap Putin meningkat, masa jabatan Yeltsin pun mendekati akhir. Pada tanggal 31 Desember 1999, Rusia dikejutkan ketika Boris Yeltsin tiba-tiba mengundurkan diri sebagai presiden. Menurut konstitusi Rusia, Perdana Menteri Vladimir Putin menjadi presiden sementara. Dalam beberapa bulan saja, mantan pejabat keamanan yang sebelumnya hampir tidak dikenal itu sudah berada di posisi tertinggi di negara tersebut. Namun dia masih harus memenangkan pemilu untuk tetap berada di sana. Pada tanggal 26 Maret 2000, pemilihan presiden diadakan. Putin menang pada putaran pertama dengan lebih dari 52% suara. Pada usia 47 tahun, ia terpilih menjadi presiden Rusia. Sebagian besar dari kenaikan popularitasnya yang cepat terkait dengan respons kerasnya terhadap Chechnya dan juga janjinya untuk mengembalikan ketertiban setelah masa kacau di tahun 1990-an. Namun, baru beberapa bulan ia menjabat sebagai presiden ketika kepemimpinannya menghadapi ujian besar pertama. Pada 12 Agustus 2000, Angkatan Laut Rusia sedang melakukan latihan militer besar-besaran di Laut Barents, sebuah bagian dingin dari Samudra Arktik di utara Rusia. Termasuk di dalamnya Kursk, salah satu kapal selam bertenaga nuklir terbesar dan termodern milik Rusia pada masa itu. Saat Kursk bersiap untuk menembakkan torpedo latihan, terjadi ledakan di dalam kapal selam tersebut. Hampir 2 menit kemudian, terjadi ledakan yang lebih kuat. Kursk tenggelam dan jatuh ke dasar laut. Ada 118 anggota kru di dalamnya. Publik tidak segera mengetahui seberapa parah situasinya. Operasi penyelamatan terlambat dan beberapa kali Angkatan Laut Rusia gagal masuk ke dalam kapal selam tersebut. Negara lain menawarkan bantuan termasuk Inggris dan Norwegia. Namun pada awalnya Rusia tidak langsung menerima bantuan dari luar negeri. Salah satu alasannya adalah teknologi militer di dalam kapal selam tersebut sangat sensitif dan militer Rusia sudah lama berhati-hati dalam memberikan akses kepada negara-negara NATO. Seiring berjalannya waktu, kemungkinan untuk menyelamatkan siapapun semakin kecil. Ketika akhirnya penyelam Norwegia diizinkan membantu dan berhasil membuka bagian dari Kursk, tidak ada lagi yang ditemukan hidup. Belakangan diketahui bahwa ada beberapa pelaut yang sempat selamat. Mereka selamat dari ledakan-ledakan awal dan berhasil menuju ke bagian belakang kapal selam. Namun, mereka tidak memiliki cara aman untuk melarikan diri saat berada di bawah laut. Seluruh 118 anggota kru meninggal dunia. Bukan hanya kecelakaan itu saja yang menjadi masalah bagi Putin. Kemarahan besar juga muncul karena respons pemerintah yang lambat dan kacau. Putin sedang berlibur saat bencana terjadi dan butuh beberapa hari sebelum dia kembali ke Moskow. Pihak berwenang Rusia juga dikritik karena informasi yang kurang dan sering berubah-ubah yang diberikan kepada publik. Bagi keluarga kru, rasanya lebih menyakitkan karena mereka tidak segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Putin bertemu dengan keluarga para korban, ia disambut dengan kemarahan dan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Bagi seorang presiden baru yang berjanji akan mengembalikan kekuatan dan tata kelola yang baik di Rusia, bencana Kursk menjadi aib besar.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kremlin ingin memperlihatkan bahwa negara semakin kuat, militer Rusia masih menghadapi banyak masalah setelah bertahun-tahun kekurangan dana, perawatan, dan modernisasi. Namun bukan hanya masalah di dalam Rusia yang harus dihadapi oleh Putin. Sementara ia berusaha memperkuat kembali negaranya, peta keamanan Eropa juga sedang berubah. NATO adalah aliansi militer yang dibentuk pada masa Perang Dingin oleh Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat. Pada masa Uni Soviet, musuh utama NATO adalah Pakta Warsawa yang dipimpin oleh Moskow. Ketika Uni Soviet runtuh, NATO tidak ikut bubar. Sebaliknya, beberapa negara bekas komunis di Eropa Timur mulai mengajukan permohonan keanggotaan dengan alasan yang sederhana. Banyak dari negara-negara ini telah berada di bawah pengaruh kuat Moskow selama beberapa dekade dan mereka tidak ingin kembali ke situasi seperti itu. Bagi Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan negara-negara lain di kawasan itu, keanggotaan NATO adalah cara untuk mendapatkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan Eropa Barat. Namun bagi Rusia, pandangannya sangat berbeda. Banyak pejabat Rusia melihat perluasan NATO ke timur sebagai hilangnya zona penyangga Moskow dan mendekatnya aliansi militer Barat ke wilayah mereka. Pada bulan Maret 1999, Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko secara resmi bergabung dengan NATO. Ini terjadi sebelum Vladimir Putin menjadi presiden, tetapi dia mewarisi masalah tersebut. Rusia tidak mampu menghentikan ekspansi besar pertama NATO setelah Perang Dingin karena ekonomi dan militernya jauh lebih lemah dibandingkan saat era Uni Soviet. Pada saat yang sama, Moskow dan pemerintah Barat masih mencoba untuk bekerja sama satu sama lain. Pada tahun-tahun awal Vladimir Putin, permusuhan antara Rusia dan NATO belum menjadi permanen. Vladimir Putin berbicara dengan para pemimpin Barat dan menunjukkan bahwa kemitraan masih mungkin terjadi dalam beberapa isu. Namun di balik kerjasama itu, ada masalah yang semakin besar. Semakin banyak mantan sekutu Soviet yang ingin bergabung dengan NATO, semakin kuat pula perasaan di Moskow bahwa pengaruh dan ruang keamanan Rusia terus berkurang. Ketegangan ini tidak akan langsung mengarah pada konfrontasi langsung. Namun, hal ini akan menjadi salah satu isu terpenting yang membentuk cara berpikir Putin tentang Barat, bekas wilayah Soviet, dan tempat yang pada akhirnya akan menjadi pusat konflik terbesar di Eropa dalam beberapa dekade, yaitu Ukraina. Pada 29 Maret 2004, 7 negara lagi bergabung dengan NATO, yaitu Bulgaria, Rumania, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, dan Lituania. Bagi Moskow, bergabungnya Estonia, Latvia, dan Lituania jauh lebih sensitif karena ketiga negara ini dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet. Dalam pandangan Rusia, NATO sekarang semakin dekat ke perbatasannya. Bagi anggota baru, bergabung dengan NATO adalah cara untuk mendapatkan jaminan keamanan yang lebih kuat setelah bertahun-tahun berada di bawah pengaruh Soviet. Sementara peta keamanan Eropa berubah, ada satu negara lagi yang menjadi sangat penting dalam hubungan antara Rusia dan Barat, yaitu Ukraina. Ukraina adalah negara besar yang terletak di antara Rusia dan Eropa Tengah dan telah lama memiliki hubungan ekonomi, budaya, dan sejarah yang mendalam dengan Moskow. Namun setelah merdeka pada tahun 1991, pandangan rakyat Ukraina juga terbagi mengenai seberapa dekat negara mereka seharusnya dengan Rusia dan seberapa dekat pula mereka harus mendekat ke Uni Eropa dan NATO. Perpecahan ini semakin terlihat pada pemilihan presiden tahun 2004. Dua kandidat utama adalah Viktor Yanukovych dan Viktor Yushchenko. Yanukovych mendapat dukungan terkuat di Ukraina Timur dan Selatan, serta lebih mendukung hubungan dekat dengan Rusia. Sementara itu, Yushchenko lebih kuat di Ukraina Barat dan Tengah, serta mendorong hubungan yang lebih dekat dengan Eropa. Hasil pemilu sangat penting bagi Putin, karena Moskow tidak ingin Ukraina sepenuhnya lepas dari pengaruhnya. Sebelum pemilu, Putin secara terbuka mendukung Yanukovych dan beberapa kali mengunjungi Ukraina. Sementara itu, kampanye menjadi semakin kacau ketika Yushchenko jatuh sakit parah. Akhirnya para dokter menemukan bahwa dia diracuni dengan tingkat dioksin yang sangat tinggi. Dia selamat, tetapi wajahnya mengalami perubahan drastis. Tidak pernah terbukti siapa yang berada di balik peracunan itu, sehingga hal ini tidak bisa langsung dikaitkan dengan Kremlin sebagai fakta yang sudah dikonfirmasi. Saat tanggal 21 November tiba, pemilu putaran kedua digelar karena tidak ada kandidat yang mendapatkan mayoritas pada pemungutan suara pertama. Otoritas pemilu mengumumkan bahwa Yanukovych menang, namun pengamat internasional menemukan masalah serius dalam prosesnya, termasuk tekanan terhadap pemilih, penyalahgunaan sumber daya pemerintah, dan ketidakteraturan dalam penghitungan serta pemungutan suara. Karena hal ini, ratusan ribu warga Ukraina berkumpul di Kiev dan kota-kota lain.
para pendukung Yushchenko menggunakan warna oranye sebagai simbol gerakan mereka, sehingga protes ini dikenal sebagai Revolusi Oranye. Alih-alih menggunakan kekerasan secara luas terhadap para demonstran, sengketa ini dibawa ke pengadilan. Mahkamah Agung Ukraina membatalkan hasil putaran kedua yang dipermasalahkan dan memerintahkan pemungutan suara ulang pada tanggal 26 Desember. Negara kembali memberikan suara di bawah pengawasan yang lebih ketat. Kali ini Yushchenko menang dan menjadi presiden pada Januari 2005. Bagi Putin, apa yang terjadi di Ukraina sangatlah penting. Dia menunjukkan bahwa pengaruh politik tradisional Moskow tidak cukup untuk menjaga agar sebuah bekas Republik Soviet tetap dekat dengan Rusia. Kremlin juga melihat betapa kuatnya dampak yang bisa ditimbulkan oleh protes massal dan gerakan politik pro-Barat di negara-negara yang dekat dengan Rusia. Dalam tahun-tahun berikutnya, Kremlin menjadi semakin curiga terhadap apa yang disebut sebagai revolusi warna, yaitu gerakan protes besar yang menggulingkan atau melemahkan pemerintahan di beberapa bekas Republik Soviet. Seiring dengan meningkatnya ketegangan di luar negeri, kontrol politik di dalam Rusia juga semakin diperketat. Dan pada tahun 2006, sebuah kematian di London menarik perhatian internasional yang besar terhadap cara negara Rusia memperlakukan mantan orang dalam yang menjadi kritikus Kremlin. Pria itu adalah Alexander Litvinenko, mantan perwira FSB yang meninggalkan Rusia dan tinggal di Inggris. Setelah melarikan diri dari Rusia, dia menjadi kritikus vokal terhadap Putin dan membuat tuduhan berat terhadap Dinas Keamanan Rusia. Pada 1 November 2006, Litvinenko bertemu dengan dua pria Rusia, yaitu Andrei Lugovoy dan Dmitry Kovtun di Millennium Hotel di London. Tak lama kemudian, Litvinenko jatuh sakit parah. Belakangan, dilakukan penyelidikan publik besar-besaran di Inggris yang kemudian menyimpulkan bahwa Lugovoy dan Kovtun yang menaruh polonium pada teko yang digunakan dalam pertemuan tersebut. Menurut penyelidikan itu, kemungkinan besar operasi tersebut dilakukan atas arahan FSB dan kemungkinan besar disetujui oleh Kepala FSB Nikolai Patrushev dan Putin. Pada tahun 2021, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa juga menyatakan bahwa ada cukup dasar untuk menganggap Lugovoy dan Kovtun bertindak sebagai agen negara Rusia. Rusia menolak tuduhan keterlibatan negara. Sementara kritik terhadap Rusia dari luar semakin meningkat, banyak warga Rusia di dalam negeri melihat gambaran yang berbeda. Ekonomi sekarang lebih baik dibandingkan kekacauan tahun 1990-an. Harga minyak dan gas tinggi. Minyak dan gas adalah ekspor penting bagi Rusia, dan ekonomi tumbuh pesat selama sebagian besar awal dekade 2000-an. Lapangan kerja bertambah dan pendapatan banyak keluarga meningkat. Jutaan orang juga berhasil keluar dari kemiskinan. Dalam dekade berikutnya, bukan hanya harga minyak yang tinggi yang menjadi penyebabnya, keuangan pemerintah yang lebih baik dan reformasi ekonomi juga membantu. Namun bantuan terbesar bagi Kremlin adalah pendapatan besar dari ekspor energi. Karena itu, Rusia yang dipimpin oleh Putin berbeda dengan negara yang diwarisinya dari Yeltsin. Pemerintah sekarang memiliki lebih banyak uang. Utang-utang perlahan mulai terbayar. Ada dana untuk militer dan program pemerintah. Dan bagi banyak warga, nama Putin dikaitkan dengan kembalinya stabilitas setelah kekacauan tahun 1990-an. Sementara posisinya di dalam negeri semakin kuat, penentangannya terhadap arah sistem internasional juga menjadi semakin jelas. Hal ini terlihat jelas pada 10 Februari 2007 di Konferensi Keamanan Munich di Jerman. Di hadapan para pejabat barat, Putin mengkritik gagasan tentang dunia yang didominasi oleh satu superpower saja. Ia juga mengecam penggunaan kekuatan militer tanpa adanya kesepakatan internasional yang memadai. Dan ia menunjukkan bahwa Rusia tidak menerima tatanan global yang menurut Moskow terlalu didominasi oleh Amerika Serikat. Pidato itu penting karena sekarang arah kebijakan luar negeri Putin menjadi lebih jelas. Tujuannya sekarang bukan hanya memperkuat Rusia di dalam negeri. Ia juga ingin Moskow kembali memiliki suara besar dalam keputusan-keputusan tentang Eropa dan bekas wilayah Uni Soviet. Namun Putin menghadapi masalah dalam konstitusinya sendiri. Setelah 2 masa jabatan presiden berturut-turut, ia tidak bisa langsung mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2008. Karena itu, sekutu politik terdekatnya, Dmitry Medvedev, mencalonkan diri sebagai presiden. Medvedev menang, sementara Putin menjadi Perdana Menteri. Secara formal, Medvedev adalah presiden, namun pengaruh politik Putin tetap sangat kuat. Tidak lama kemudian, terjadi lagi sebuah peristiwa yang semakin memperburuk hubungan antara Rusia dan NATO. Pada bulan Mila April 2008, para pemimpin NATO berkumpul di Bukares, Rumania.
Salah satu isu terpanas adalah Ukraina dan Georgia, dua bekas Republik Soviet yang ingin lebih dekat dengan NATO. Mereka tidak langsung diberikan Membership Action Plan, sebuah langkah formal menuju keanggotaan. Namun NATO mengeluarkan pernyataan yang sangat penting bahwa Ukraina dan Georgia akan menjadi anggota aliansi di masa depan. Bagi NATO, setiap negara memiliki hak untuk memilih aliansi keamanannya sendiri. Bagi Kremlin, ini soal yang berbeda. Georgia berada tepat di perbatasan selatan Rusia, sementara Ukraina sangat penting dalam sejarah, ekonomi, dan keamanan Moskow. Oleh karena itu, kemungkinan kedua negara tersebut bergabung dengan NATO dipandang oleh kepemimpinan Rusia sebagai masalah strategis yang besar. Dan hanya beberapa bulan setelah KTT Bukares, ketegangan di Georgia tidak lagi hanya berupa kata-kata dan pertemuan diplomatik. Di dalam Georgia terdapat dua wilayah separatis, Osetia Selatan dan Abkhazia, yang sudah lama memiliki otoritas de facto sendiri dan hubungan erat dengan Rusia. Sementara konflik antara pemerintah Georgia semakin memburuk, kekuatan separatis dan Moskow semakin dekat pula momen pertama di bawah kepemimpinan Putin, di mana Rusia secara langsung menggunakan kekuatan militer besar terhadap bekas Republik Soviet lainnya. Pada bulan Agustus 2008, ketegangan meledak di Georgia. Osetia Selatan dan Abkhazia adalah dua wilayah separatis yang masih diakui oleh sebagian besar dunia sebagai bagian dari Georgia. Rusia sudah lama mendukung otoritas separatis di kedua wilayah tersebut. Ketika konflik di Osetia Selatan semakin memburuk, Georgia mengirimkan pasukan militer. Pasukan besar Rusia segera masuk. Militer Rusia juga mencapai wilayah lain di Georgia. Pertempuran sengit hanya berlangsung 5 hari sebelum terjadi gencatan senjata. Setelah perang, Moskow mengakui Osetia Selatan dan Abkhazia sebagai negara merdeka, sesuatu yang tidak diterima oleh sebagian besar komunitas internasional. Bagi bekas Republik Soviet yang ingin mendekat ke NATO, sekarang sudah jelas bahwa Rusia siap menggunakan kekuatan militer untuk melindungi apa yang mereka anggap sebagai kepentingan keamanan mereka sendiri. Namun masalah yang dihadapi Putin tidak hanya terjadi di luar negeri. Pada tahun 2011, protes besar-besaran meletus di Moskow dan kota-kota lain setelah pemilihan parlemen yang dikritik karena banyaknya kejanggalan. Ribuan orang Rusia menuntut pemilu yang lebih bersih dan sistem politik yang lebih terbuka. Namun demikian, parlemen tetap dikuasai oleh Rusia Bersatu. Dan pada tahun 2012, Putin kembali menjadi presiden setelah 4 tahun menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada waktu yang sama, hubungan antara Rusia dan Tiongkok juga semakin dalam. Ketika Xi Jinping menjadi pemimpin Tiongkok, kedua negara melihat bahwa mereka memiliki banyak kepentingan yang sama, terutama keinginan untuk memiliki sistem internasional di mana bukan hanya Amerika Serikat dan sekutu baratnya yang mendominasi. Dalam tahun-tahun berikutnya, kerjasama mereka meluas ke perdagangan, energi, diplomasi, dan aktivitas militer. Namun bagi Putin, Ukraina tetap sangat penting. Bukan hanya karena kedua negara bertetangga, Ukraina juga penting bagi sejarah, ekonomi, dan keamanan Rusia. Negara ini memiliki pelabuhan penting di Laut Hitam, lahan pertanian yang luas, dan dulunya merupakan bagian penting dari ekonomi serta industri militer Soviet. Hubungan budaya dan sejarah antara Rusia dan Ukraina juga sangat dalam. Namun Ukraina telah menjadi negara merdeka sejak tahun 1991, dan sebagian besar penduduknya ingin menentukan sendiri apakah mereka akan lebih dekat dengan Rusia atau Eropa. Pada November 2013, Presiden Viktor Yanukovych mundur dari rencana untuk menandatangani perjanjian politik dan ekonomi yang lebih erat dengan Uni Eropa. Hal ini memicu protes besar-besaran di Kiev. Demonstrasi semakin membesar dan bentrokan antara para pengunjuk rasa dan pasukan keamanan menjadi semakin brutal. Pada Februari 2014, pemerintahan Yanukovych runtuh dan dia melarikan diri ke Rusia. Bagi Kremlin, ini merupakan kehilangan pengaruh besar di Ukraina. Tak lama kemudian, muncul tentara bersenjata tanpa tanda pengenal yang jelas di Crimea, sebuah semenanjung Ukraina, tempat armada Laut Hitam Rusia juga bermarkas. Belakangan, Putin mengakui bahwa pasukan Rusia terlibat dalam operasi tersebut. Pada Maret 2014, Rusia mengumumkan penggabungan Crimea ke Federasi Rusia setelah sebuah referendum yang dilakukan saat pasukan Rusia menguasai semenanjung tersebut. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengakui perubahan status Crimea dan menegaskan kembali integritas teritorial Ukraina. Setelah itu, kerusuhan di Ukraina Timur juga semakin memburuk. Di Donetsk dan Luhansk, separatis pro-Rusia mendeklarasikan republik mereka sendiri dan memulai perang melawan pemerintah Ukraina. Pasukan separatis mendapatkan bantuan besar dari Rusia.
pada Juli 2014. Konflik ini semakin menjadi sorotan internasional ketika Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh di atas wilayah Ukraina Timur. Semua 298 orang di pesawat itu tewas. Kemudian penyelidik internasional menemukan bahwa sistem rudal Buk yang digunakan dalam serangan itu berasal dari satuan militer Rusia. Ada perjanjian yang disebut Perjanjian Minsk untuk mencoba menghentikan pertempuran di Donbas. Namun konflik tersebut tidak benar-benar berakhir dan pada 24 Februari 2022, Rusia melakukan eskalasi terbesar. Pasukan Rusia masuk ke Ukraina dari berbagai arah, termasuk dari Rusia, Belarus, dan Crimea. Kremlin menyebutnya sebagai operasi militer khusus. Namun Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk tindakan Rusia sebagai agresi terhadap Ukraina dan menuntut penarikan pasukan Rusia. Moskow mengharapkan kemenangan cepat, tetapi pemerintah Ukraina tidak jatuh. Militer Ukraina melawan dan menerima dukungan militer, finansial, dan intelijen yang besar dari Amerika Serikat, Eropa, dan mitra lainnya. Alih-alih melemah, NATO justru semakin besar. Finlandia bergabung pada April 2023 dan Swedia pada Maret 2024. Karena hal ini, anggota NATO menjadi 32 negara. Bersamaan dengan itu, hubungan ekonomi dan politik antara Moskwa dan Beijing semakin dalam. Bahkan sebelum invasi skala penuh dimulai, Rusia dan Tiongkok sudah mendeklarasikan kemitraan yang sangat erat. Hubungan strategis mereka yang erat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Namun, perang juga menunjukkan bahwa ada masalah di dalam sistem Rusia itu sendiri. Salah satu contoh terbesarnya adalah Wagner Group, sebuah organisasi militer swasta yang sudah lama digunakan dalam konflik-konflik di mana Rusia memiliki kepentingan. Kelompok ini dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin yang dulunya dekat dengan Putin. Seiring berjalannya perang di Ukraina, Prigozhin secara terbuka mengkritik kepemimpinan militer Rusia. Pada bulan Juni 2023, pasukan Wagner melakukan pemberontakan. Mereka merebut fasilitas militer penting di Rostov-on-Don dan mulai bergerak menuju Moskow. Putin menyebut tindakan mereka sebagai pengkhianatan. Namun sebelum mencapai ibu kota, Prigozhin mundur setelah tercapai kesepakatan yang dimediasi Belarus. 2 bulan setelah pemberontakan, Prigozhin dan para pemimpin Wagner lainnya tewas ketika jet pribadi mereka jatuh di Rusia. Pemberontakan Wagner penting karena menunjukkan bahwa bahkan setelah lebih dari 2 dekade Putin membangun pemerintahan pusat yang sangat kuat, masih mungkin terjadi pemberontakan serius yang berasal dari kelompok bersenjata yang dulunya dekat dengan Kremlin. Namun, Putin tetap berkuasa. Secara keseluruhan, perjalanannya dari seorang perwira KGB hingga menjadi presiden sejalan dengan perubahan besar di Rusia. Dari negara yang lemah dan kacau pada tahun 1990-an, Rusia kembali sebagai negara yang siap menggunakan militer, energi, intelijen, dan diplomasi untuk memperjuangkan pengaruhnya. Namun, ada harga besar yang harus dibayar. Serangan ke Ukraina memperdalam konflik antara Rusia dan Barat, serta memperluas NATO dan membawa perang terbesar di Eropa dalam beberapa dekade terakhir. Jadi kisah Vladimir Putin bukan hanya tentang bagaimana dia mendapatkan kekuasaan. Ini juga adalah kisah tentang bagaimana ketakutan Rusia kehilangan pengaruh, keinginannya untuk kembali menjadi kekuatan besar dunia, dan bagaimana keputusan seorang pemimpin membantu membentuk salah satu konflik geopolitik terbesar di zaman kita.